Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucia Padilla. Saya di sini sebagai moderator. Mungkin saya akan membahas tentang media sosial dan dampak negatif positifnya bersama rekan-rekan saya. Yang pertama ini ada Kak Ramdan, terus ada Kak Dinda, dan Kak Vito. Mungkin nanti kita akan membahas tentang media sosial ini, nanti akan dipresentasikan atau akan dijawab. Yang pertama itu saya akan bertanya nih sama Kak Ramdan. Menurut Kak Ramdan, media sosial itu apa sih, Kak? Menurut saya, media sosial itu adalah platform kita Ya. yang berinteraksi, berbagi konten, dan membangun hubungan sosial. Media sosial adalah tempat di mana kita mengekspresikan diri, tempat belajar. Terus selain belajar apa nih, Kak? Kan tadi Kakak bilang ya, platform-platform yang media sosial itu bisa mengapresiasi gitu kan, terhadap diri kita misalnya. Kakak boleh kasih contoh nggak sih platform yang ada di media sosial itu apa? Yang pertama tentunya kita semua tahu kan, itu TikTok sebagai konten untuk bisa belajar, terus sahabat belajar juga. Nah kemudian ada Instagram itu juga untuk membagikan cerita kita seperti foto-foto atau video seharian kita. Kemudian ada untuk belajar juga seperti YouTube kita juga bisa belajar seperti sekarang kan belajar sebetulnya tinggal di kampus juga. Di kampus hanya beberapa bulan, ya kan kita untuk yang lainnya kalau kita bisa di bank lain di YouTube. Oke. Berarti kayak media-media sosial yang memang mempunyai akun pribadi dari misalnya dari perorangan itu ya. Selain kayak media-media sosial itu, internet seperti itu, mungkin itu bisa jadi termasuk media sosial. Tadi kan Kak Ramdan bilang ya, itu bisa jadi pembelajaran juga. Dan menurut aku ya, media sosial juga memang benar sih yang dikatakan Mas Kak Ramdan. Apalagi terkait yang media sosial tentang internet itu, kita bisa mencari pengetahuan atau ilmu ya di Google, gitu ya kayak seperti di Google. Terus kita pasti kita setiap kali pencarian di Google tuh banyak lah ya langsung muncul, dan itu yang memudahkan ya untuk bagi kita ketika menggunakan media sosial. Nah, terus di media sosial ini kan kita pasti banyak nih dampak positif dan negatifnya. Nah, untuk dampak positifnya ini seperti apa sih, Kak Dinda? Dampak positif dari media sosial itu, satu, memudahkan kita untuk berinteraksi dengan banyak orang. Iya. Terus kedua, memperluas pergaulan. Ketiga, memastikan diri penyebar informasi. Itu saja Kak Dinda. Semisal nih Kak Dinda, itu kan dampak positif ya. Kita itu sebagai pengguna media sosial pasti tahu ya dampak positifnya. Tapi kalau misalnya tiba-tiba kita melakukan tadi poin pertama apa? Memudahkan itu untuk berinteraksi dengan Berinteraksi berarti antara orang satu orang gitu, satu orang dengan orang lain gitu berinteraksinya. Positif itu. Yang kedua? Yang keduanya, memperluas pergaulan. Boleh dijelasin nggak pergaulannya itu seperti apa? Pertama, kita lebih belajar tentang dunia media sosial, terutama media luar. Yang poin ketiga? Penyebaran, mengapresiasikan diri penyebaran informasi. Ya, seperti apa? Contohnya berita. Berita apa? Berita kayak bencana, terus kayak berita bola. Iya, benar. Bisa ada bahaya. Selalu masuk ya itu ya, Indonesia dan ya. Mungkin itu ya teman-teman, untuk sementara untuk memperkait manfaat media sosial ataupun ada dampak positifnya. Nah, nextnya aku bakal tanya nih terkait dampak negatif. Pasti dalam konteks atau dalam
media sosial ini ada dampak positif dan negatif. Nah, mungkin tadi dari Kak Dinda udah dijelasin nih teman-teman terkait dampak positifnya. Nah, untuk dampak negatifnya, aku mau tanya nih sama Kapito. Gimana Kapito menurut Kapito? Menurut saya buat dampak negatifnya itu banyak ya, karena mungkin dari setiap media sosial tuh siapapun umur berapapun dia bisa akses. Jadi kayak misalkan konten-konten yang benar-benar gak habisnya buat untuk di bawah umur itu bisa diakses sama anak-anak. Mungkin juga belum dewasa untuk mana yang dia baca ataupun tidak. Ini kayak saya banyak dari dampak negatif. Namanya itu yang udah pasti langkah-langkah yang mungkin yang berbau hal-hal seperti pornografi lah gitu ya, atau 17 plus sekolah ya. Kekerasan, yang mungkin itu sebenarnya nggak jadi contoh buat anak-anak di bawah umur. Mereka belum tahu itu cocok nggak buat kita. Oke, mungkin itu dampak negatif ya. Jadi apalagi di media sosial ini kita tahu ya, zaman sekarang anak-anak di bawah itu sama orang tuanya sudah dikasih handphone nih, udah tahu jadi cara akses internet seperti apa. Terus tadi yang dijawab oleh Karamdan yang terkait media sosial yang Facebook, Instagram, TikTok, nah itu tuh akses anak-anak tuh pasti bisa masuk gitu ya. Nah tadi mungkin sama Kak Dinda terkait dampak positifnya udah disampaikan dan dampak negatifnya sudah disampaikan oleh Kapito. Nah menurut kalian nih ya, aku tanya aja nih pribadi dari kalian, menurut kalian gimana sih kita cara mengatasi media sosial itu biar kita bisa mengaksesnya dengan benar gitu. Mungkin dari Kapito. Untuk kita subjeknya dulu, maksudnya dengan benar tuh untuk kita umuran kita atau Iya. anak slow. Kalau yang saya maksudin bagi kita yang sudah remaja. Mungkin kalau misalkan buat kita, jadi kayak sebenarnya kita udah bisa menghindari dan memilah apa yang kita butuhin dan apapun yang kita akses gitu. Jadi sebenarnya seperti kayak konten itu benar memang mereka bebas konten apapun, akses apapun itu mereka bebas. Tapi gimana cara pola pikir kita di saat menserap dari apa yang kita lihat gitu. Jadi mungkin menurut saya lebih banyak tentang belajar atau banyak dulu tentang gimana caranya ngambil sudut pandang yang baik di saat walaupun punya sudut pandang Berbeda gitu ya. Oke. Berarti kesimpulannya dari dampak positif dan negatif ataupun manfaatnya media sosial ini berarti balik lagi ke diri kita sendiri gitu ya. Cara menghadapi media sosial di masa sekarang ini, apalagi untuk kita yang mulai remaja, terus kadang kan di media sosial juga sering banyak muncul berita-berita yang hoax gitu ya kan, terus atau yang tadi yang Kapito sampaikan terkait ujaran kebencian lah, terus kekerasan, rasis lah. Nah itu berarti balik lagi ke diri kita ya. Jadi bagaimana kita nanti memanfaatkan media sosial itu dengan benar ya, ini balik lagi ke kita. Oke. Mungkin itu ya pembahasan dari kita, dari saya pribadi, dari Kak Ramdan, dari Kak Dinda dan Kapito. Semoga ini bisa jadi bahan atau bisa jadi manfaat untuk teman-teman kita. Mungkin kita tidak terlalu bisa mengasih banyak informasi atau persepsi dengan kita, tapi semoga membantu ya. Karena kan ini saya tanya atau membahas tentang sudut dari pandangan kalian masing-masing gitu, dari yang kalian tahu. Mungkin itu dari saya. Nanti mohon untuk dibantu ya terkait kurang dan lebihnya aja. Mungkin itu teman-teman dari presentasi atau pembahasan tentang media sosial dari kita. Kurang lebihnya kita mohon maaf dan mengucapkan terima kasih. Saya sebagai moderator mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.